Di tanah air yang kaya akan warna, kita semua bersatu dalam keragaman. Berbeda-beda bahasa, adat, dan tradisi, tapi satu dalam cinta tanah air. Kebanggaan kita adalah Indonesia, rumah bagi semua suku dan agama. Mari jaga persatuan kita untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Oke, kali ini saya akan meresum mendalam materi kewarganegaraan. Yang pertama ada hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, secara definisi hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara individu dan negara yang melahirkan hak dan kewajiban. Kemudian, ada 4 pilar kebangsaan, yaitu 1. Pancasila, landasan filosofis. Dalam SI, ini adalah etika dalam membangun algoritma yang adil. Yang kedua, ada Undang-Undang 1945, landasan konstitusional yang mengatur batas kekuatan digital dan juga fisik. Kemudian yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, landasan sosiologis. Teknologi harus inklusif untuk semua keberagaman budaya. Yang keempat ada NKRI, landasan wadah final kedaulatan, termasuk kedaulatan di ruang cyber. Nah, kemudian ada urgensi bagi mahasiswa SI ini, yaitu PKN membentuk profesionalitas SI yang beretika. Anda bukan hanya coder, tapi penjaga rahasia data rakyat yang menghormat privasi warga negara untuk menjaga keamanan data privasi dalam dunia cyber. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kemudian di sistem presidensial ada pembagian kekuasaan, yaitu trias politika dan juga teknologi. Yang pertama ada eksekutif, yaitu presiden sendiri dan juga kabinetnya sebagai pelaksana undang-undang. Perannya SI itu implementasi e-government dan satu data Indonesia. Kedua ada legislatif, yaitu MPR, DPR, dan juga DPD yang berperan sebagai pembuat undang-undang seperti Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang PDP. Yang ketiga ada yudikatif, yaitu MA, MK, dan juga KY, yaitu sebagai pengawas hukum. Nah, perannya SI yaitu forensik digital untuk pembuktian hukum. Nah, di materi ini juga ada prinsip check dan juga balance, yaitu teknologi informasi menjadi alat pengawasan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, transparansi anggaran digital. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu globalisasi dan juga tantangan kebangsaan. Nah, di dunia internet saat ini, media sosial sebagai pendorong utama integrasi dunia tanpa batas. Nah, dari dunia tanpa batas ini menimbulkan ancaman cyber, yaitu pencurian data intelijen, pembobolan sistem keamanan negara, dan juga manipulasi informasi resmi. Kemudian ada tantangan identitas, yaitu filter bubble dan juga algoritma media sosial yang bisa melunturkan nilai lokal jika tidak diimbangi dengan filter budaya. Nah, kemudian peran SI itu menjadi penjaga kedaulatan digital dengan menciptakan solusi teknologi lokal agar Indonesia tidak tergantung 100% pada teknologi asing. Jadi anak Indonesia dapat mengembangkan idenya mereka sendiri untuk implementasi dunia digital internet saat ini agar lebih sehat dan juga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kita masuk ke materi yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak konstitusional, yaitu kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, dan juga hak perlindungan data pribadi. Kemudian ada kewajiban aktif sebagai warga negara, yaitu patuh pada hukum, termasuk hukum cyber, serta menjaga ketertiban dan membela negara termasuk dari serangan cyber ataupun serangan-serangan dari negara asing. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan di era digital. Jadi hak seseorang itu dapat dibatasi oleh hak orang lain, seperti kebebasan berpendapat bukan berarti hak untuk menyebar fitnah atau hoax ke orang lain. Nah, tugas sebagai mahasiswa SI adalah membangun sistem fact checking dan enkripsi data untuk melindungi hak privasi warga negara.
Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu demokrasi di Indonesia. Prinsip utamanya adalah kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Nah, di materi ini juga ada demokrasi digital atau e-demokrasi. Yang pertama ada peluang, e-voting, partisipasi politik via petisi online, dan akses data publik yang cepat. Yang kedua ada tantangannya, yaitu polarisasi politik akibat algoritma medsos, hoax yang memicu konflik sosial dan manipulasi opini publik atau buzzer. Nah, di materi ini juga ada etika untuk mahasiswa SI dalam berdemokrasi, yaitu mencegah manipulasi data dalam sistem pemilihan dan menjaga agar platform digital tidak menjadi tempat penyebaran kebencian.